Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romli sebagai dosen tetap di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sesuai dengan bidang keahlian, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya itu merupakan salah satu mata kuliah yang menjelaskan tentang teknik dan prosedur perhitungan harga pokok produksi, baik menggunakan sistem harga pokok pesanan maupun biaya proses. Nah, harga pokok utama dan sampingan, harga pokok variabel, dan harga pokok standar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di prodi akuntansi, sehingga mata kuliah ini sebagai syarat untuk mengambil mata kuliah selanjutnya, seperti misalkan mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau EPS, mata kuliah ini memiliki 3 SKS. Nah, setelah mendapatkan mata kuliah ini bagi mahasiswa, di mana mahasiswa akan mampu menghitung harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur dengan berbagai pendekatan. Nah, untuk mata kuliah akuntansi biaya ini menggunakan buku referensi. Pertama, Cost Accounting Management Emphasis, itu karangan Charles Hongren, Serikat dan Madap ya. Kemudian yang kedua William Carter, judulnya itu Cost Accounting. Kemudian yang ketiga yaitu akuntansi biaya yang dikarang oleh Mulyadi. Kemudian rencana perkuliahan selama 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan berupa penyampaian materi dan 2 pertemuan itu sebagai dilaksanakan ujian, yaitu berupa UTS dan UAS. Adapun materi yang disampaikan selama 14 kali pertemuan itu terdiri dari pertama, gambaran umum akuntansi biaya yang terkait dengan unsur-unsur harga pokok produksi. Kemudian biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, departementalisasi BOP, job order costing, itu akan dipelajari selama 2 kali pertemuan. Kemudian yang pertemuan ketujuh akan diisi dengan produk rusak, produk cacat, dan sisa bahan. Kemudian setelah UTS akan dipelajari yaitu terkait materi proses costing. Nah, proses costing itu cukup banyak materinya sehingga dipelajari dalam 3 kali pertemuan. Selanjutnya dilanjutkan dengan costing for joint product dan by product atau biaya bersama biaya sampingan. Kemudian pertemuan selanjutnya akan membahas yaitu materi terkait dengan full costing dan variable costing, dan ditutup materi terakhir itu dengan standar costing. Nah, standar costing akan dipelajari dalam 2 kali pertemuan, dan terakhir yaitu UAS. Nah, untuk sistem perkuliahan di sini menggunakan pendekatan metode DIA atau dikenal dengan Derived Interaction dan Assessment. Nah, sesuai dengan ini, jadi materi disampaikan terlebih dahulu dalam perkuliahan, kemudian selanjutnya dilakukan tanya jawab, diskusi, dan selanjutnya itu penilaian. Nah, bentuk penilaian di sini itu selain tadi UTS dan UAS juga bisa berupa dengan tugas dan kuis. Nah, setiap pertemuan itu diberikan tugas. Tugas ini tujuannya sebagai untuk menilai kemampuan, juga untuk memperdalam pemahaman mahasiswa dalam memahami materi yang sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya diberikan kuis selama 4 kali kuis, yaitu 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS. Nah, sehingga nilai akhir yang diperoleh oleh mahasiswa itu terdiri dari tugas dan kuis serta UTS dan UAS. Tugas dan kuis itu komposisinya sebanyak 40%, kemudian UTS dan UAS itu masing-masing 30%. Berikut disampaikan video pembelajaran materi akuntansi biaya di pertemuan ketiga. Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat siang semuanya ya. Selamat bertemu kembali di perkuliahan mata kuliah akuntansi biaya. Hari ini kita akan bahas materi di pertemuan ketiga ya. Jadi sesuai dengan RPS kita akan membahas yaitu terkait dengan materi yaitu biaya overhead pabrik. Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, saya ingin bertanya dulu ya untuk memastikan apakah materi minggu yang lalu atau tugas yang kalian kerjakan ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Kalau tidak ada kan syukur ya, hari ini kita bisa melanjutkan ke materi hari ini. Nah, kita akan bahas yaitu terkait dengan biaya overhead pabrik. Ya. Nah, apa itu biaya overhead pabrik? Ya. Nah, seperti kita ketahui, unsur biaya produksi itu kan ada 3. Ya. Ada biaya bahan baku langsung, ada biaya tenaga kerja langsung, dan ada biaya overhead pabrik. Sehingga kalau kita mengacu pada unsur biaya tadi, di sini berarti yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik itu, jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk atau untuk menghasilkan suatu produk selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jenisnya apa saja? Ya banyak. Pokoknya kan biasanya misalkan kayak gini, bahan baku saja kan jenisnya banyak. Mungkin ya kalau kita bicara banyak sedikitnya, biaya bahan penolong itu atau biaya tidak langsung itu lebih banyak dari bahan baku langsungnya, seperti itu. Ya begitu juga misalkan tenaga kerja langsung. Sehingga di sini kalau kita lihat contohnya di sini ada berupa tidak langsung, misalkan tenaga kerja tidak langsung dan sebagainya. Nah, contoh di sini pencatatan terkait BOP sesungguhnya. Misalkan ada transaksi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya itu 134.960. Kemudian ada asuransi di sini 9.850. Kemudian tenaga kerja tidak langsung totalnya itu 95.750. Kemudian pemeliharaan itu sebesar 25.100 dan biaya overhead pabrik lainnya itu sebesar 26.340, yang dimana di sini 70% dibayar secara tunai dan sisanya masih terutang. Sehingga dari transaksi yang terjadi ini bagaimana cara mencatat jurnalnya? Nah, jurnalnya karena ini BOP yang sesungguhnya, maka di sini BOP debitnya itu BOP sesungguhnya sebesar, kita tinggal totalkan saja dari angka-angka nilai-nilai yang terjadi dalam transaksi tersebut, itu nilainya itu 292.000. Nah, kemudian sebelah kreditnya yaitu terkait dengan apa? Biaya overhead itu sendiri, yaitu di sini sesuai dengan tadi di transaksinya akumulasi konsultan, kemudian asuransi dibayar di muka, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemeliharaan dan perbaikan, kemudian kas dan hutang usaha. Kas di sini 18.438 dari mana? 70% kali 26.000 karena dia dibayar tunai. Jadi sisanya itu masih terutang, sehingga di sini 30%-nya kali 26 yaitu 7.902 ya. Jadi ini jurnal yang digunakan untuk apa? Mencatat BOP sesungguhnya. Terus sekarang mencatat BOP yang dibebankan. Nah, misalkan transaksinya diketahui di sini ya. Jadi perusahaan ini menetapkan BOP misalkan dengan tarif setelah dicari itu sebesar 15 per jam mesin. Kemudian jam mesin aktual itu 18.900 jam. Sehingga ini total BOP yang dibebankan ke produk itu tinggal dikalikan ya. Jadi kalikan antara tarif BOP dengan jam mesin aktual sesungguhnya. Jadi 15 kali 18.900 sehingga totalnya 283.500. Nah, dari informasi ini maka dibuat jurnal ya. Jurnalnya yaitu sebelah debitnya WIP atau ya work in process atau barang dalam proses sebesar 283.500. Kemudian kreditnya BOP yang dibebankan atau apply FOH yaitu sebesar 283.500. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung BOP yang dibebankan? Ada beberapa tahap yang dilakukan untuk menentukan pembebanan BOP. Yang pertama apa? Tentunya kita menghitung dulu tarif BOP-nya. Nah, menghitung tarif BOP itu tahap pertama apa? Dalam menentukan tarif BOP adalah menyusun anggaran atau estimasi. Jadi ketika kita mau menghitung tarif BOP,
maka dibuat dulu estimasi anggarannya, estimasi BOP-nya. Ya, itu. Jadi berapa besar sih anggaran BOP-nya yang ditentukan? Nah, di sini ketika mau menetapkan anggaran BOP, ya, ketika akan menetapkan anggaran BOP-nya, di sini harus si perusahaan itu manajer tentunya mereka sudah paham ya, karena mereka sudah melakukan pekerjaan secara kontinu, dia paham terkait seperti itu. Tapi di sini yang perlu diperhatikan apa? Ketika menyusun anggaran di sini sangat dipengaruhi oleh pemilihan tingkat aktivitas, yaitu pada tingkat aktivitas yang mana anggaran atau estimasi BOP tersebut didasarkan itu ya. Jadi kalau kita bicara BOP itu kan berdasarkan aktivitas. Nah, jadi ketika menentukan anggaran, aktivitas mana yang akan dipakai sebagai dasar untuk menetapkan besarannya anggaran itu. Nah, ada 4 aktivitas yang bisa dipakai di sini. Ada kapasitas teoritis, ada kapasitas praktis, ada kapasitas aktual yang diberikan, dan ada kapasitas normal. Apa bedanya keempat aktivitas tersebut? Nah, kalau aktivitas teoritis itu namanya juga teoritis ya. Itu berarti secara teori si mesin atau si orang gitu, si karyawan itu mampu dia mengerjakan suatu produk, menghasilkan suatu produk itu sekian unit misalkan, tanpa memperhatikan gangguan, libur atau apapun. Jadi idealnya misalkan satu hari dia kerja 8 jam itu menghasilkan produk sekian unit. Nah, itu teoritis. Kenapa? Karena dia secara teoritis itu dia bisa seperti itu. Ya, jadi dia tidak memperhitungkan pengurangan yang normal terjadi. Padahal kita tahu di dalam pelaksanaan pekerjaan itu tentunya tidak ada yang namanya pekerjaan yang yang mulus ya. Artinya mulus itu tidak ada gangguan gitu. Nah, makanya di sini ada apa? Ada kapasitas praktis. Jadi kapasitas praktis itu kapasitas teoritis ya dikurangi dengan gangguan yang sifatnya normal. Contohnya apa? Istirahat. Kan kalau 8 jam kerja, misalkan dari jam 7 sampai jam berapa? Jam 4, itu kan ada jam kerja kan? Ada jam istirahatnya maksudnya. Ya. Masa mesinnya tetap aja jalan? Enggak kan? Jadi ya diistirahatkan dulu. Artinya itu kan sebagai pengurang. Itu. Kan kalau tadi teoritisnya 8 jam itu mampu segini. Tapi kan nggak mungkin 8 jam jalan terus. Pasti kan ada pengurangan yang sifatnya normal. Atau misalkan tadi si karyawannya sakit misalkan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi itu pengurang dari kapasitas praktis dikaitkan dengan kapasitas teoritis. Kemudian selanjutnya kapasitas aktual yang diharapkan. Nah, kalau kapasitas aktual yang diharapkan itu terkait dengan berapa sih kapasitas yang diinginkan di periode mendatang seperti itu. Jadi perusahaan sudah bisa menganggarkan berapa jumlah produk yang ingin dihasilkan. Nah, itu yang bisa dipakai. Sedangkan yang keempat yaitu kapasitas normal. Nah, kalau kapasitas normal bedanya dengan aktual yang diperkirakan, itu kalau kapasitas normal itu jangka panjang, lebih dari 1 periode itu. Nah, terus yang mana Pak yang bisa digunakan? Ya intinya kan nggak mungkin kapasitas teoritis kan. Nah, yang banyak dipakai itu kalau nggak kapasitas praktis, kapasitas normal. Itu biasanya. Kenapa? Karena mereka sudah memperhitungkan tadi gangguan-gangguan yang mungkin terjadi, atau kapasitas normal tadi harapan yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut berapa lama yang diharapkan sehingga bisa menghitung seperti itu ya. Jadi untuk dasar menyusun anggaran itu menggunakan kapasitas tadi. Nah, jadi kalian nggak usah bingung nanti, nggak usah ini kenapa? Karena tentunya ketika kalian udah terjun di perusahaan misalkan udah di bagian ini, kalian kan sudah punya pengalaman, seperti tinggal menentukan saja seperti itu ya. Jadi itu tahap pertama. Tahap kedua itu menetapkan apa? Menetapkan dasar pembebanan BOP. Ya, setelah tadi menetapkan anggaran, kedua kita menetapkan dasar pembebanannya. Kita mau menggunakan dasar apa? Nah, di sini ada 6 dasar pembebanan yang bisa dipakai. Ya, bisa output fisik. Ya, berarti output fisik itu apa? Jumlah produk yang dihasilkan, ya, unitnya. Ya, kemudian bisa biaya bahan langsung, artinya apa? Total biaya bahan baku langsungnya berapa yang digunakan. Jadi itu biayanya.
ya. Yang ketiga itu apa? Biaya tenaga kerja langsung, ya. Yang keempat itu jam tenaga kerja langsung, kemudian yang kelima jam mesin, dan yang keenam transaksi atau aktivitas, atau juga dikenal dengan istilah apa? ABC system, ya. Nah, ini yang bisa dipakai untuk menentukan dasar pembebanan BOP. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dulu ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Nah, tahap ketiga di sini dalam menentukan tarif BOP adalah menghitung tarif BOP. Jadi tahap itu adalah menghitung tarif BOP. Nah, untuk menghitung tarif BOP itu menggunakan rumus seperti ini, ya. Estimasi kan kita tadi tahap pertama sih kita udah menetapkan apa? Anggaran kan? Ya. Tahap kedua kita menetapkan dasar pembebanannya. Nah, di sini kita anggaran. Jadi rumus untuk menghitung tarif BOP itu estimasi atau anggaran BOP dibagi dengan estimasi dasar pembebanannya. Jadi kita milih, ya, mau yang 6 itu, ya. Nggak bisa kita pakai semuanya, ya. Boleh mau pakai apa namanya output, boleh biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan sebagainya, seperti itu. Jadi rumusnya seperti ini, ya. Nah, kemudian tahap keempat apa? Tahap keempat, ya, selanjutnya kita menghitung tarif BOP-nya. Caranya dengan apa? Nah, hasil apa namanya? Hasil perhitungan tahap ketiga, ya, yang ini tarif BOP tadi, ya. Jadi hasil perhitungan BOP di sini, ya, nanti akan diketahui kan tarifnya dikalikan dengan dasar pembebanan yang sesungguhnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya? Atau ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara untuk memilih dasar pembebanan BOP yang tepat? Kalau semisal kita nggak tepat mengalokasikan dasar pembebanan BOP-nya, apakah ada dampak yang terjadi? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus, ya. Jadi dari 6 dasar pembebanan ini mana yang tepat untuk digunakan? Terus dampaknya bagaimana kalau misalkan tidak tepat kita memilih dasar pembebanan? Nah, yang pertama, ketika kita memilih mana yang paling tepat ketika kita mau menetapkan dasar pembebanannya, tentunya disesuaikan dengan karakteristik bagaimana operasional perusahaan itu ketika membuat produk. Artinya gini, misalkan kan si perusahaan itu ada yang kita tahu, misalkan ketika menghasilkan suatu produk itu ada yang menggunakan manual atau tenaga kerja manusia, ada yang menggunakan mesin. Nah, artinya ketika misalkan si perusahaan itu menghasilkan produknya menggunakan mesin, maka yang tepat untuk pembebanannya apa? Berarti jam mesin. Begitu juga kalau misalkan menggunakan lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia, maka dasar pembebanannya yang tepat apa? Menggunakan jam tenaga kerja manusia. Artinya tepat itu sesuai dengan apa? Karakteristik si produksi, bagaimana si perusahaan itu menghasilkan produk tersebut, ya. Biaya apa sih yang dominan di situ, ya, seperti itu. Kenapa? Karena tadi kalau misalkan tidak tepat akan berdampak apa? Contoh tadi, misalkan si perusahaan ini menggunakan apa dasar pembebanannya? Misalkan menggunakan tenaga kerja, ya, misalkan jam tenaga kerja. Ternyata, ya, si perusahaan ini lebih dominan dalam membuat produk itu, lebih dominan menggunakan mesin. Artinya itu akan berdampak pada apa? Akan berdampak pada total harga pokok produk. Kenapa? Karena bisa jadi tidak tepat dalam menentukan tarif. Kenapa tidak tepat? Kan tadi si perusahaan ini ketika membuat produknya menggunakan apa? Mesin kan? Tapi dasar pembebanannya misalkan menggunakan tenaga kerja manusia. Itu kan berdampak pada apa? Tidak tepatan dalam menghitung harga pokok produksi. Nah, selanjutnya, ya, setelah kita menghitung tarif BOP, kemudian membebankan BOP kepada produk. Nah, tentunya di akhir kita karena tadi BOP itu ada dua, ada dibebankan dan ada BOP sesungguhnya. Sehingga jadi pertanyaan, mungkin jadi pertanyaan gini, Pak, kalau gitu laporan laba rugi perusahaan masih
masih anggaran Pak, masih bukan sesungguhnya. Ya betul, itu selama tidak ada apa, selama belum diselesaikan. Makanya setelah kita melakukan pembebanan BOP di akhir periode, kita perlu apa? Menutup BOP dibebankan kepada BOP sesungguhnya, ya. Nah, jadi pada akhir periode ini BOP dibebankan akan atau applied OPH itu ditutup ke BOP sesungguhnya, ya. Dengan cara apa? Tadi BOP dibebankan itu ada di sebelah mana ketika di jurnal? Masih ingat? Debit apa kredit? BOP dibebankan. Ya, BOP dibebankan tadi kan kredit. Karena jurnalnya ketika kita membebankan BOP ke produk itu WIP pada BOP dibebankan. Sedangkan ketika kita mencatat atau menjurnal BOP sesungguhnya, jurnalnya FOH kontrol pada rupa-rupa akun kan. Artinya kan berlawanan kan, makanya ditutup itu. Jadi nutupnya gimana? Mendebet BOP dibebankan, mengkredit BOP sesungguhnya. Nah, karena nanti ditutup, tentunya akan timbul apa? Akan timbul selisih, karena nggak mungkin lah, ya 99 sekian persen itu nggak mungkin sama antara BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan, pasti akan muncul selisih. Nah, muncul selisihnya akan ada dua pasti. Ada apa? Ada lebih besar pembebanannya, bisa lebih kecil. Jadi bisa over apply, ada under apply. Artinya apa? Over apply itu artinya apa? Ketika si perusahaan menetapkan BOP yang dianggarkannya itu atau yang dibebankan itu lebih tinggi dari BOP sesungguhnya, itu akan terjadi lebih tinggi kan? Maksudnya over itu. Nah, yang kedua, kalau under sebaliknya, kalau misalkan BOP yang dibebankan itu terlalu rendah. Nah, terus bagaimana perlakuan selisihnya? Ya, nah ini contohnya di sini. Ya, ini misalkan di sini contoh, ya, kalau kita di slide pertama tadi selisih awal ya, FOH kontrolnya di sini kan ada 292, masih ingat ya? Kemudian FOH apply-nya itu 283, sehingga terjadi selisih 8.500. Nah, kalau menurut kalian ini upper atau under, over atau under? Ya, di sini terjadi under. Kenapa? Karena BOP yang dibebankannya lebih kecil daripada BOP sesungguhnya. Nah, perlakuannya itu tergantung dari dua hal, ya. Tergantung selisihnya, material atau tidak material. Kalau dalam akuntansi itu ada istilah material atau tidak material, ya, kecil atau besar. Nah, kalau misalkan selisihnya ternyata kecil, maka bisa langsung ditutup ke HPP, ya. Sedangkan kalau besar, karena kalau besar itu kalau ditutup langsung ke HPP itu akan berdampak pada apa? Laba rugi yang bermasalah. Kenapa? Ketika terjadi selisih yang besar akan berdampak pada HPP-nya yang tinggi. Ketika HPP-nya tinggi, dampaknya ke apa? Laba. Labanya kan rendah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau selisihnya besar, maka bisa dibagi tiga, di share ya. Bisa ke barang dalam proses, barang jadi, dan HPP. Seperti itu. Ya, itu jadi perlakuan ketika terjadi selisih. Baik, ada yang bisa atau ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan. Ya. Izin bertanya, dapatkah BOP sesungguhnya itu dibebankan ke harga pokok produksi? Nah, baik. Tadi pertanyaannya, dapatkah BOP sesungguhnya itu dibebankan ke harga pokok produksi? Menurut kalian kira-kira dari penjelasan tadi bisa apa tidak? Sebenarnya kalau kita lihat karakteristik usaha, kalau perusahaan besar itu agak sulit, ya. Itu kenapa? Ya tadi, karena ada biaya-biaya yang terjadinya itu tidak rata, itu. Yang kedua, ada biaya-biaya yang baru diketahui ketika apa? Di awal periode, sedangkan perusahaan butuh, manajemen butuh informasi terkait misalkan harga pokok produk untuk bulan berjalan, ya. Jadi nggak bisa secara secara prakteknya itu sulit lah kalaupun dipaksakan gitu, ya, gitu. Bahkan bisa aja kalau misalkan perusahaan kecil UMKM misalkan, kalau misalkan produk biaya-biayanya diketahui pada saat itu, nah betul. Jadi kalau semua
biaya ketika diidentifikasi BOP-nya itu sudah dikeluarkan pada periode berjalan bisa-bisa saja gitu. Tapi kan kita bicaranya perusahaan ya, di mana secara realita, contohnya tadi yang sederhana lah, ya mau UMKM atau tidak. Misalkan tadi untuk biaya listrik kan itu baru diketahui periode berikutnya ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari jurnal tadi, maka di sini kita misalkan anggaplah yang 8.500 itu biayanya kecil misalkan. Ya. Dianggapnya kecil selisihnya. Maka di sini masuk ke COGS ya. Di sini kita postingnya ke COGS gitu. Nanti kalau misalkan besar, ya kalian tinggal di split aja di sini. Misalkan kalau besar, misalkan di sini, ya selisihnya ternyata material, maka di sini BOP dibebankan. Nah, kalau misalkan besar, tadi dibagi 3, berarti di sini apa? WIP, ya. Kemudian di sini barang jadi. Terus di sini COGS, ya. Baru di sininya ya FOH kontrol seperti ini ya. Kalau misalkan dibagi rata ke sini selisihnya itu. Nah, pertanyaan, Pak, kalau upper gimana? Kalau ini kan tadi under ya. Kalau upper gimana? Kira-kira ada yang tahu kalau upper? Ya, tinggal dibalik saja di sini ya. Jadi nanti selisihnya di sebelah kredit. Misalkan kalau upper berarti sini BOP dibebankan, berarti di sini kreditnya apa? BOP sesungguhnya, baru di sini kalau kecil misalkan langsung mengurangi COGS. Kalau banyak ya artinya maksudnya material ya dibagi 3 sama rata seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Itu. Baik. Atau ada yang masih ditanyakan? Silakan kalau ada yang masih ditanyakan sebelum diakhiri. Ya. Kenapa BOP lebih kompleks buat identifikasi, diukur, sama dialokasikan dibandingkan sama biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung? Ya, baik. Nah, pertanyaan kenapa BOP itu sulit ya, ribet, kompleks gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari pertama dari sifatnya. Nah, BOP itu kan tadi biaya produksi selain tenaga kerja langsung dan bahan baku langsung. Artinya karena biaya produksi itu banyak jenisnya. Nah, kadang-kadang unsur BOP, unsur biaya itu dalam produk itu sangat kecil tapi ada gitu. Sehingga apa? Sulit menelusurinya. Bayangkan, kan kalau bahan baku ketika membuat meja misalkan, furniture, bahannya apa? Kayu kan? Kayu kan gelondongan bisa papan misalkan, bisa dihitung kan? Tapi kalau ngitung contohnya misalkan kan kalau meja itu ada apanya? Ada yang buat penghalus itu supaya bagus, banyak kan? Ada amplas, misalkan amplas ya. Terus ada bukan cat sih namanya, saya kurang tahu namanya, supaya mengkilap bagus lah. Nah, itu kan bahan-bahan yang digunakan. Kita bisa ngitung nggak satu meja berapa biaya untuk pernisnya itu, berapa biaya untuk ngamplasnya, kan sulit gitu. Nah, itu kenapa BOP itu sulit untuk kompleks untuk itu, karena seperti itu kita sulit menelusuri berapa biaya per unitnya itu untuk BOP ya. Jadi itu mungkin yang bisa sampaikan ya. Apakah sudah dipahami atau ada yang masih ingin ditanyakan? Ya, baik. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, ya, sebelum diakhiri jangan lupa kerjakan soal tugasnya yang kalian bisa akses soalnya di LMS. Ya, apabila terdapat soal yang kurang dipahami, ya, atau ada yang ditanyakan, boleh menghubungi Bapak lewat WA. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.